Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabira Azhara Jana dari kelas MN20K Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang laporan studi kelayakan bisnis pada usaha Makaroni Nako. Ini merupakan aspek-aspek pada kelayakan bisnis untuk mengetahui apakah usaha Makaroni Nako ini layak atau tidak, yaitu yang pertama adanya aspek legal bisnis, yang kedua aspek pasar, yang ketiga aspek sosial dan ekonomi, yang keempat aspek lingkungan, yang kelima aspek teknis dan teknologi, dan yang keenam aspek finansial. Yang pertama aspek legal bisnis. Usaha ini diberi nama Makaroni Nako dan ini merupakan logo Makaroni Nako. Usaha Makaroni Nako ini beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat dengan kode pos 41374 dan memiliki izin usaha yaitu akte notaris berbentuk UKM Makaroni Nako dengan nomor 1310 dan nomor izin usahanya 0220526171018 dan memiliki struktur organisasi yaitu dengan saya sendiri Siti Sabira Azhara Jana sebagai pemilik dan adanya 2 karyawan, serta usaha ini bermodalkan sebesar 50 juta. Maka produk usaha Makaroni Nako ini tidak bertentangan karena produk yang dijual memakai nama yang tidak memiliki unsur negatif dan penggunaan bahannya pun aman ketika dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, aspek pasar. Aspek pasar adanya segmen pasar dan target pasar. Segmen pasar yang dipilih oleh usaha Makaroni Nako ini yaitu segmentasi demografis, yaitu melakukan pengelompokan kepada konsumen seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, serta agama. Maka target pasar usaha Makaroni Nako ini yaitu siswa dan siswi SMAN 1 Cikampek. Selanjutnya pada aspek pasar juga adanya bauran pemasar seperti produk, harga, tempat, dan promosi. Pada produknya sendiri, Makaroni Nako menjual makaroni kering dengan berbagai varian rasa bumbu seperti pedas, asin, keju, balado, serta varian rasa bumbu lainnya. Serta kemasannya juga akan dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat dan perhatian para konsumen. Pada harganya menyesuaikan sesuai target konsumen usaha Makaroni Nako dengan harga 10.000 untuk makaroni original, 12.000 untuk makaroni pedas, dan 15.000 untuk makaroni dengan berbagai varian rasa sesuai selera konsumen itu sendiri yang dapat dipilih oleh konsumen tersebut. Selanjutnya tempat usaha Makaroni Nako ini berada di area sekolah SMAN 1 Cikampek. Serta promosinya dilakukan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun TikTok dengan membuat foto dan video semenarik mungkin untuk menarik perhatian dan minat para konsumen. Dan distribusinya dilakukan melalui saluran langsung, yaitu berjualan secara langsung dari produsen langsung kepada konsumen. Selanjutnya yang ketiga, aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama adanya dukungan umum pembangunan. Dukungan umum pembangunan ini merupakan tempat kita melakukan usaha atau melakukan proses produksinya. Yang kedua, dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Badan Pusat Statistik mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2021 meningkat menjadi 7,07% secara tahunan. Maka usaha toko Makaroni Nako ini diharapkan mampu mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia agar lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, dukungan pendapatan masyarakat. Badan Pusat Statistik juga menyatakan pendapatan masyarakat Karawang yang dihitung dari PDRB Kabupaten Karawang terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka dengan adanya usaha Makaroni Nako ini diharapkan mampu dan dapat mendukung peningkatan pendapat masyarakat daerah Karawang. Dan yang terakhir adanya dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Yaitu dukungan ini mendukung karena tempat untuk
berjualannya usaha makaroni Nako ini berada di lingkungan sekolah, dan produk yang dijual pun aman untuk dikonsumsi dan tidak melanggar aturan agama maupun adat istiadatnya. Selanjutnya yang keempat, aspek lingkungan, yaitu adanya dukungan lingkungan fisik dan adanya dukungan lingkungan makhluk hidup. Yang pertama, dukungan lingkungan fisik, yaitu adanya tata ruang lingkungan yang mendukung karena letaknya usaha makaroni Nako ini strategis, mudah untuk ditemukan oleh para konsumen. Dan untuk persediaan airnya pun tercukupi, serta suhu, iklim maupun cuaca termasuk aman pada lokasi tersebut dan bagus untuk mendukung penjualan. Selanjutnya yang kedua, dukungan lingkungan makhluk hidup, yaitu pada usaha makaroni Nako ini tidak menimbulkan ancaman seperti pencemaran udara, pencemaran air pada sekitar lokasi usaha makaroni Nako ini yang dapat mengancam kehidupan makhluk hidup seperti hewan maupun tanaman. Itu tidak akan terancam oleh adanya usaha makaroni Nako ini. Selanjutnya yang kelima, aspek teknis dan teknologi, yaitu adanya tata letak. Ini merupakan tata letak yang sudah diatur pada toko makaroni Nako, yaitu adanya ruang pemesanan untuk para konsumen memesan pesanannya sekaligus menjadi tempat bertransaksi. Selanjutnya adanya ruang produksi, yaitu di mana tempat untuk memproduksi makaroni itu sendiri. Selanjutnya ada ruang tunggu konsumen, jadi tempat para konsumen untuk menunggu pesanannya jadi. Selanjutnya pada pemilihan lokasi pun sudah ditetapkan lokasi yang paling strategis untuk usaha makaroni Nako dijalankan ini, yaitu berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat, yang letaknya paling strategis untuk usaha makaroni Nako ini berdiri. Selanjutnya aspek teknis dan teknologi, juga adanya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan seperti wajan, spatula, kompor gas 2 tungku, gas, sendok, plastik klip, baskom stainless, saringan minyak, mesin spinner, peralatan seperti komputer dan internet. Serta SDM yang terlibat adanya 3 orang, terdiri dari pimpinan perusahaan, tenaga administrasi, dan tenaga produksi. Pimpinan perusahaan yaitu saya sendiri. Serta aspek teknologinya meliputi yang pertama mesin atau perlengkapan teknologi. Usaha makaroni Nako ini menggunakan mesin spinner. Yang kedua, sistem teknologinya digunakan yaitu komputer untuk menginput data. Dan yang ketiga, teknologi informasi yang digunakannya yaitu internet dan media sosial. Selanjutnya yang keenam, aspek finansial, yaitu adanya investasi yang dibutuhkan seperti peralatan atau barang seperti wajan, spatula, kompor gas 2 tungku, gas, sendok, plastik klip, baskom stainless, saringan minyak, mesin spinner maupun sewa bangunan, dengan total yang dibutuhkan yaitu sebesar 9.884.000. Selanjutnya pada modal kerja seperti bahan baku yang dibutuhkan seperti makaroni mentah, minyak goreng, bumbu pedas, bumbu asin, bumbu tabur aneka rasa yang memiliki total sebesar 375.000. Serta adanya biaya-biaya seperti biaya administrasi umum seperti gaji karyawan, biaya air, biaya listrik yang memiliki total sebesar 30.516.000. Dan ini merupakan cash flow cost of capital pada jumlah penjualan usaha makaroni Nako selama 5 tahun yang dapat dihasilkan labanya pada tahun 2021 yaitu sebesar 16.484.000, pada tahun 2022 sebesar 28.384.000, pada tahun 2023 dihasilkan 41.484.000, pada tahun 2024 dihasilkan sebesar 51.084.000, dan pada 2025 dapat dihasilkan sebesar 71.484.000. Dan ini merupakan tabel cash flow cost of capitalnya pada usaha toko makaroni Nako ini selama 5 tahun yang dapat dihasilkan jumlah
PV kas bersihnya sebesar 134.158.413. Maka pada hasil perhitungan cash flow-nya dapat saya analisis kelayakannya menggunakan perhitungan net present value, accounting rate of return, dan profitability index-nya. Maka yang pertama net present value, yaitu total PV kas bersih dikurang PV investasi. Maka dapat dihasilkan nilai net present value-nya sebesar 124.274.413. Nilai ini positif, maka usaha Macaroni Nako ini layak untuk berdiri karena nilai net present value-nya positif. Selanjutnya pada perhitungan accounting rate of return-nya, yaitu rata-rata earning after tax-nya dapat dihasilkan sebesar 41.784.000. Rata-rata investasinya dapat dihasilkan sebesar 4.942.000, sehingga accounting rate of return yaitu hasil rata-rata earning after tax sebesar 41.784.000 dibagi hasil rata-rata investasinya sebesar 4.942.000 dikali 100% dapat dihasilkan 8,5%. Maka nilai accounting rate of return tersebut lebih dari 0%, maka nilai tersebut layak untuk dilaksanakan usaha Macaroni Nako ini karena lebih dari 0% nilainya. Selanjutnya yang terakhir profitability index, yaitu profitability index sama dengan total PV kas bersih dibagi PV investasi, maka dihasilkan nilainya 14. Maka nilai profitability index ini lebih besar dari 1, maka proyek usaha Macaroni Nako dapat dan layak diterima. Maka kesimpulannya yaitu pada tingkat kelayakan usaha pada usaha Macaroni Nako ini setelah menganalisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yaitu pada aspek legal bisnis, aspek pasar, aspek sosial dan ekonomi, aspek teknis dan teknologi, aspek lingkungan, serta aspek finansial pada usaha Macaroni Nako ini, maka untuk usaha Macaroni Nako tingkat kelayakannya lumayan bagus untuk usaha tersebut dijalankan atau berdiri jika dilaksanakan kegiatan usahanya, karena usaha Macaroni Nako ini sudah memenuhi aspek-aspek yang ada pada kelayakan bisnis jika akan mendirikan sebuah usaha. Karena usaha Macaroni Nako ini pun banyak disukai oleh banyak kalangan pecinta kuliner, sehingga usaha Macaroni Nako ini dapat dijalankan ke depannya karena memiliki peluang yang bagus di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.